Dengan melihat arah mata seseorang, kita bisa mengetahui dia sedang berpikir apa. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusila Sutianto, masih di seri vlogging tentang ilmu pemberdayaan diri secara khusus NLP. Dan kita akan bedah buku dari buku NLP for Dummies. Dan vlogging ini dibuat agar mereka yang belum sempat membeli buku atau mengikuti workshop-workshop offline atau online mendapatkan gambaran umum tentang apa itu NLP. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa video yang Anda saksikan di playlist saya tidak bisa menggantikan kelas-kelas dari proses belajar workshop offline. Jadi tetap Anda harus mengikuti agar kasanah prakteknya lebih banyak. Nah, apa yang Anda pelajari dari sini hanyalah pembuka cakrawala tentang berkembangnya ilmu NLP. Dan saya harus akui NLP cukup banyak jalurnya, hanya memang sangat terkait seperti saya jelaskan sebelumnya di video yang sebelumnya juga. Apa sih NLP itu ya? NLP tentang ilmu yang mempelajari proses berpikir yang memanfaatkan apa? Submodalitas. Apa itu film di kepala? Yang memanfaatkan apa? Kata-kata. Yang memanfaatkan apa? Rasa. Lalu apalagi yang kuat di NLP tentang modeling. Nah, hari ini kita akan mengenal istilah TOTE dalam NLP. Jadi strategi terbaik yang digunakan para pemodel dulu, Chad Bandler dan John Grinder maupun Frank Fuceklick dengan nama TOTE. Mereka menggunakan istilah namanya know nothing state. Jadi ketika mereka mentelah sesuatu dan melakukan sesuatu dan menguji sesuatu, mereka menggunakan pikiran yang tidak tahu apapun. Jadi ketika mereka berhasil, ya berarti mereka menemukan sesuatu. Tapi jika tidak, mereka mencoba cara baru. Lalu apa sih yang kita akan bahas hari ini? Hari ini kita akan bahas 4 hal. Memahami pola terbentuknya kebiasaan dan perilaku, yang mana sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Yang kedua tentang membangun strategi untuk meningkatkan komunikasi. Ini memang kekuatan NLP tentang bagaimana komunikasi. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan tentang strategi untuk mengatasi cara berpikir seseorang. Yang keempat, menemukan cara mengeja dengan baik menggunakan prinsip TOTE. Nah, yang pertama, kita akan bahas bagaimana sih kita itu mempola sebuah skema, sebuah kebiasaan. Ini sudah dibahas di video sebelumnya tentang prinsip jangkar atau anchor, stimulus dan conditioning. Jadi, ada konsep di NLP stimulus dan respon. Nah, ilustrasinya yang dikembangkan oleh Dr. Ivan Pavlov. Jadi si anjing dibunyikan bel, lalu dikasih makan, lalu dia datang dan keluar air liur. Ada respon nih. Makanannya stimulus unconditioning. Lalu yang kedua, tadi dibunyikan bel. Ketika dibunyikan bel, nggak ada respon sama sekali. Lalu ada bunyi, ada bel, ada makanan, ada respon. Itu apa? Air liur. Lalu ketika dibunyikan belnya, si anjing datang keluar air liur, tapi tidak ada makanan. Ini dinamakan dengan stimulus dan respon. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami respon dari stimulus-stimulus yang datang dari luar. Misalkan kita melihat sesuatu makanan akhirnya lapar. Kita mendengarkan orang marah, akhirnya kita terbawa emosi. Nah, jadi stimulus dari luar ini akan menunjukkan respon tertentu dan biasanya ketika kita menjalankan respon itu ada reward. Misalkan nih, contoh orang mengingat sesuatu akhirnya stres. Ini sebenarnya stres. Akhirnya dia merespon dengan rokok misalkan. Rokok ini adalah reward. Jadi inilah bagaimana kebiasaan terbentuk. Ketika respon yang Anda buat itu menyenangkan, menguntungkan, dan Anda akan memberikan reward. Dan ini adalah bagaimana habit atau kebiasaan Anda pola. Nah, bagaimana untuk memutus sebuah pola? Otomatis, stimulus-stimulus yang muncul dalam diri Anda dirubah responnya.
Bagaimana melatihnya? Nanti kita bahas. Nah, yang selanjutnya adalah TOTE itu sendiri. Kepanjangan dari test, operate, test, exit. Maksudnya apa? Misalkan Anda ingin merubah sebuah respon terhadap sesuatu. Anda uji coba dulu, Anda rencanakan dulu, aku ingin merubah apa. Misalkan tadi rokok. Aku ingin merubah kebiasaan saya merokok itu dengan melakukan aktivitas lain, berolahraga misalkan. Nah, otomatis Anda harus melakukan aktivitas olahraga itu. Jika itu berhasil mengurangi kebiasaan Anda merokok, Anda exit, operate ya. Jadi Anda menjalankan rencana Anda. Ketika itu tidak berjalan dengan baik, berarti ada proses yang belum disempurnakan. Berarti ada hal yang belum dioptimalkan dan harus dipahami. Jadi tes lagi rencana baru. Nah, menariknya dari strategi NLP dan TOTE ini, dia melibatkan unsur modalitas. Artinya, ketika Anda merencanakan sesuatu, Anda bayangkan secara visual, lalu gunakan auditori Anda, suara-suaranya dirubah, lalu kinestetiknya, perasaannya, penciumannya, dan gustatorinya. Jadi indera ini Anda gunakan untuk merencanakan sesuatu yang Anda ingin lakukan. Misalkan, saya ingin merubah kebiasaan saya tadi merokok. Berarti saya harus membayangkan rokok itu sesuatu yang menjijikan. Lalu ada suara yang gak nyaman. Nah, lalu kita buat jangkarnya, ingat, ada jangkar, kita kunci. Setiap kali saya menjentikan jari, saya akan terima gambaran suara dan rasa rokok yang gak nyaman. Jadi ketika ada stimulus dari luar, Anda ingin merokok, langsung jentikan jari. Kita uji coba, jika ini berhasil, berarti Anda exit. Itulah kekuatan TOTE, dan bukan hanya di situ aja TOTE itu, ada di hypnoslimming, public speaking. Jadi kita merencanakan sesuatu, lalu mengoperasikannya. Jika itu berhasil, otomatis kita menjalanannya atau exit. Nah, tapi yang saya suka adalah menggunakan unsur modalitas ini. Jadi melibatkan unsur panca indera. Kita sudah bahas sebelumnya tentang modalitas. Nah, gambaran umumnya adalah seperti ini. The NLP strategi model in action. Jadi test, operate, test, dan exit. Kalau misalkan Anda menemukan, ingat salah satu presuposisi NLP, tidak ada kegagalan atau timbal balik. Jadi ketika Anda menemukan sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, Anda kembali ke operate ini, pelajari unsur modalitas apa yang belum saya sempurnakan, uji lagi. Kalau misalkan di C ini nggak berjalan, kembali lagi ke operate, mundur selangkah, lihat apa modalitas yang tidak berjalan dengan baik, maju lagi ke C. Kalau berhasil berarti exit. Ingat ya, rumusnya menggunakan there is no failure, only feedback. Nggak ada gagal-gagal, tapi hanya feedback. Jadi kalau misalkan tujuan kita belum tercapai, berarti ada feedback. Nah, feedback itu kita gunakan untuk memperbaikinya di operate. Nah, TOTE ini sekali lagi banyak dikembangkan oleh para pengembang NLP, sehingga makanya NLP berkembang. Karena NLP bisa digunakan oleh seseorang, tapi belum tentu bisa digunakan untuk orang lain. Oke ya? Nah, selanjutnya mata itu bisa menginformasikan tentang bagaimana seseorang sedang berpikir. Ini sudah kita bahas nih. Kalau misalkan mata ke kanan, itu berarti visual constructed, audio, kinestetik. Nah, jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus menggerakkan mata dengan strategi apa? Misalnya kita ke atas nih. Kita ke atas, lalu ke kiri, dan ke bawah. Artinya kita menggunakan semua unsur modalitas untuk merencanakan mencapai tujuan. Sekali lagi, jadi gerakan mata adalah menunjukkan kita sedang berencana untuk menjalankan sebuah tujuan ke atas. Saya pertanyaan seperti ini, kita tanya nih, bagaimana kamu berencana untuk merubah kebiasaan kamu merokok? Dia ke atas, lalu ke samping kiri. Dia recall nih, oke? Lalu dia gunakan. Dia membayangkan sesuatu, oh aku harus ini. Lalu suara-suaranya. Nah, jadi menggunakan unsur ini juga cukup baik karena ada film di kepala yang terbentuk. Nah, inilah kekuatan dari TOTE melibatkan unsur modalitas. Jadi penjelasannya adalah ketika merencanakan sesuatu,
libatkan unsur modalitas, dan kita, misalkan sebagai hipnoterapi, sebagai coach, atau NLPers, melihat seseorang merancang sesuatu dari arah matanya, sungguh-sungguh atau tidak. Oke ya? Lalu, mempelajari TOTE, itu juga bisa membuat kita lebih fleksibel terhadap strategi membangun keakraban. Ingat, kemarin kita sudah membahas tentang neurological level. Lalu, ketika kita punya strategi, nah, kita menyesuaikan di lingkungan mana, perilaku apa, kapabilitas apa, nilai apa, identitas apa, dan keyakinan apa yang perlu kita gunakan untuk melakukan sebuah tujuan dan modeling. Nah, apa artinya fleksibel? Anda bisa menggunakan unsur dari neurological level ini untuk mencapai tujuan. Oh, berarti nilainya harus ditambah. Oh, kapabilitasnya harus ditambah. Nah, strategi TOTE juga bisa dimasukkan ke dalam prinsip ini. Nah, kayak saya contohnya nih, sederhana aja. Saya ingin membuat 30 dan 50 video YouTube. Oke. Dan saya harus menambah kapabilitas dan menambah perilaku saya. Saya menambah jam sore hari untuk setting video seperti ini. Ini kan perilaku, aktivitas, dan kapabilitas. Saya baca buku. Dan saya fleksibel tuh, nggak juga terlalu memaksa harus setiap hari buat video vlogging. Lalu saya membayangkan, ini dia unsurnya. Saya membayangkan, oh kalau saya bikin vlogging ini yang terjadi, apa yang akan terjadi suara-suara vlogging saya, dan saya akan melakukan rasa apa secara kinestetik. Nah, jadi ilustrasi di sini juga menunjukkan bagaimana kita melihat seseorang berpikir, arah matanya nih. Ini kalau VR, visual remember, auditory remember, atau auditory digitory ya. Lalu kinestetik, kiri bawah. Dengan melihat arah mata seseorang, kita bisa mengetahui dia sedang berpikir apa. Konstruktif atau remember. Lalu kita kalibrasi nih. Nah, kalibrasi di NLP adalah sebuah kekuatan bagaimana kita mengumpulkan informasi dari kata-kata, arah mata, gerak tubuh seseorang yang menunjukkan respon dari cara berpikirnya. Nah, dengan mengetahui ini, kita tahu nih orang lagi berpikir apa strateginya. Oh, nah, TOTE, strategi terbaik yang digunakan oleh para pengembang NLP juga bisa digunakan oleh Anda. Selanjutnya adalah bagaimana mempengaruhi orang dengan strategi TOTE ini. Ya, tentu Anda mempelajari metaprogram. Kita sudah bahas metaprogram, dan lagi-lagi there is no failure, only feedback. Jadi, Anda pelajari kebiasaan-kebiasaan polanya, lalu gunakan pendekatan yang sesuai dengan orang tersebut. Jika itu berhasil, lanjutkan membangun keakraban. Jika tidak, gunakan cara lain. Jangan buru-buru. Nah, yang terakhir, yang saya suka dari TOTE ini dengan modalitas, ternyata Robert Dilts pernah menggunakan prinsip TOTE untuk melatih seseorang mengeja. Jadi kata Robert Dilts, mengeja itu adalah proses visual. Jadi ketika Anda ingin membuat seorang mengingat sebuah kata, buat gambar yang besar, lalu biarkan dia mengeja. Harus ada proses visual, biarkan dia lihat itu. Jadi kalau ditanya, coba dia eja deh, bang, dia lihat, bang. Biarkan dia mengingat dulu. Oh, seperti ini. Nah, ini bagian dari TOTE itu. Nah, spelling strategi yang digunakan oleh Robert Dilts adalah bagaimana membuat seseorang mengingat sesuatu dengan melihat gambar besar. Sehingga ketika dia mengucapkan sesuatu, dia mengingatnya. Karena kata Robert Dilts, mengeja adalah proses visual. Bisa juga audio untuk beberapa anak, tapi kata Dilts lebih kuat dengan visual. Oke, ini dia penjelasan sederhana tentang TOTE. Banyak para trainer, master trainer, atau pengembang NLP yang mengatakan bahwa TOTE adalah strategi terbaik untuk mengembangkan diri atau mengembangkan NLP. Karena lagi-lagi NLP bisa baik buat seseorang, belum tentu buat orang lain. Bisa cocok untuk satu orang, belum tentu cocok buat orang lain. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar saya termotivasi untuk sharing setiap harinya tentang NLP dan ilmu pemberdayaan lainnya tentunya.
Sampai bertemu lagi. Wassalam, bye.